Udah. More. Oh, udah record. Dari tadi atau barusan? Kayaknya barusan, Pak. Dikabarin aja. Bisa. Dia yang bisa. Nah, jadi itu cara membuat dudukan untuk kamera. Jadi Ibu Bapak nanti bisa minta tolong ke orang-orang yang teknisi di daerah supaya bisa dibuat seperti ini. Mudah sekali ya dan sangat murah ya. Kemudian kita pasangkan Nah, ini udah jadi nih. ini dudukan yang sudah selesai. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di. Nah, ini kalau sudah jadi akan seperti ini, sebelah kanan coba diklik lagi. Ini adalah ini yang dudukan sudah jadi. kamera yang sudah selesai. Jadi Ibu Bapak bisa membuat sendiri dengan menggunakan paralon. Nanti di tengah-tengah ini akan ditaruh dudukan kamera. Ya. Nah, jadi begitu Ibu Bapak sekalian untuk dudukan kamera. Jadi tingginya Ibu Bapak bisa atur. Ya, jadi kalau saya punya ada 3 ketinggian, saya punya paralon ada 140, 180 dan 200. Nah, yang saya pergunakan untuk video pengamatan ini 180 cm tingginya. Dan itu cukup untuk seperti menangkap gambar yang ada di video sebelah kiri. Ya, jadi semua kegiatan operator atau peserta di dalam lomba ini saya bisa amati secara jelas. Ya, jadi saya harapkan nanti Ibu Bapak coba tes. Kemudian kalau sudah bisa terlihat seperti ini, jadi kamera satu itu harus di sebelah kiri operator, kamera 2 di sebelah kanan operator. Jadi nanti saya bisa melihat 2 sisi. Seperti yang tadi saya sebutkan, kamera 1 harus selalu on selama lomba dan direkam. Kamera 2 boleh off pada saat istirahat. Ya, yang direkam hanya 1 kamera. Jadi kamera 1 saja. Dan pada saat nanti join kamera 1 dan kamera 2 tidak perlu join audio. Ya. Nah, jadi itu. Oke, next. Pertama Next. untuk bagian atas. Nah, Ibu Bapak, sekarang saya akan mulai masuk ke dalam penjelasan soal lomba. Adik-adik tolong perhatikan, ya. Saya akan menjelaskan tentang soal lomba yang akan kita laksanakan mulai hari besok. Ya. Oke, next. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa soal lomba tahun ini adalah membuat APD, jadi membuat baju COVID, ya. Jadi modul ini adalah membuat baju COVID. Kenapa kita membuat baju COVID? Karena tata busana diamanati talenta, diberikan talenta dan kita harus mengamalkan talenta yang diberikan, yaitu dengan berpartisipasi di dalam
bagaimana bisa mencegah penularan pandemi corona ini di lingkungan masyarakat, yaitu apa? Dengan baju COVID ini. Nah, baju COVID ini harus dibuat berdasarkan standar kesehatan yang ditetapkan oleh kesehatan Depkes. Oleh sebab itu, baju COVID ini akan dilapisi dengan bahan yang di bagian dalam, yaitu water repellent. Jadi dia tidak bisa tembus air dan dia sudah menggunakan hot seal tip pada saat menjahitnya. Nah, oleh sebab itu bahan untuk inner sudah kita sertakan di bahan secara keseluruhan di paket yang sudah kita kirim. Ya. Nah, next. Nah, soal tahun ini ya, kita memiliki 4 modul. Ya. Modul 1 membuat desain sesuai dengan target market. Ya, nanti akan diundi pada saat lima menit sebelum lomba dimulai. Nanti ada schedule-nya besok. Hari 1, hari 2, hari 3 kita punya schedule-nya. Terus modul 2 itu membuat pola. Modul 1 nanti waktunya hanya 30 menit. Modul 2 membuat pola dan peletakan pola itu waktunya 2 jam 30 menit. Kemudian untuk draping itu 1 jam. Ya. Untuk modul 4 waktunya adalah 11 jam. Ini akan dikerjakan 1 jam di hari pertama, 5 jam di hari kedua, dan 5 jam di hari ketiga. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ibu-ibu pendamping, di dalam modul lomba LKS tahun 2020 ini, kita lebih menekankan kepada kreativitas dan inovasi daripada peserta didik dengan mempertimbangkan pengembangan kemampuan secara teknik dengan menekankan pada tingkat kesulitan. Nah, oleh sebab itu kami berharap para peserta didik membuat jaket COVID ini atau baju COVID ini tidak hanya dalam bentuk yang sederhana, ya, karena nanti ini akan ada tingkat kesulitan yang dinilai. Ya, apabila misalnya ada beberapa peserta didik, mohon maaf. Jadi kalau misalnya nanti ada peserta didik yang mengerjakan modelnya basic, maka nilai yang tertinggi itu adalah tidak maksimal. Artinya bahwa tertingginya itu adalah 6. Tapi kalau tingkat kesulitan menengah, maka nilai maksimum bisa mencapai 8. Tapi kalau tingkat kesulitannya tinggi, nilai maksimum akan menjadi 10. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Bertingkat, diharapkan semua peserta tidak mengerjakan model-model yang biasa-biasa saja atau dengan tingkat kesulitan yang rendah. Ya, nanti dari bajunya kita akan melihat mana tingkat kesulitan yang rendah, medium maupun yang tinggi. Ya, jadi itu yang nanti kita akan lakukan pada saat pembuatan baju COVID. Diharapkan adik-adik kita memegang prinsip competent person will not doing the basic thing. Jadi orang-orang yang kompeten tidak akan mengerjakan baju yang basic. Baik, berikutnya next. Nah, ini adalah jadwal. Mohon diperhatikan ibu bapak sekalian dengan jadwal ini, ya. Jadi 5 menit sebelum modul dimulai, kita akan mengundi modul 1, ya. Teknik pengundian seperti yang kemarin kita akan kocok di kelas. Nanti akan kita keluarkan modul 1 ini ada 4 pilihan, ya. Jadi di situ ada fast market untuk winter, fast market untuk summer,
terus kemudian ada couture untuk winter dan couture untuk summer. Ya, jadi ada 4 pilihan. Nanti kita akan pilih mana yang terpilih, maka itu yang harus dikerjakan oleh para peserta. Jadi yang perlu diingat oleh para peserta di sini adalah ketika yang terpilih adalah pas, artinya gambar yang harus dibuat itu adalah 4 gambar. Kalau yang diminta depan belakang, maka peserta harus membuat 8 gambar. 4 gambar depan, 4 gambar belakang. Ya, oleh sebab itu kami kirimkan 3 lembar untuk yang A3. Ya. Nah, selain daripada 3 lembar yang kami kirimkan, itu juga ada 1 lembar yaitu untuk kroki. Kroki itu untuk jiplakan. Ya, jadi kroki itu hanya untuk menjiplak. Jadi tidak digambar di kroki, tapi digambarnya adalah di A3 yang sudah kita berikan. Ada 3 lembar. Nanti setiap peserta didik harus menuliskan nama, ya, nama dan provinsi. Ya, di situ ada bagian kanan bawah itu ada nama. Silahkan isikan nama dan provinsi. Ya. Nah, terus untuk waktunya adalah 30 menit. Nah, selesai tidak selesai 30 menit, gambar harus dikumpulkan. Nah, di sini di 9.35 sampai 9.45 ada waktu, yaitu untuk memasukkan desain ke paralon yang kecil. Nah, kemudian dilem. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemarin lem paralonnya kita tidak masukkan ke dalam bahan. Jadi mohon bantuannya untuk pihak provinsi untuk membeli lem paralon. Ya, jadi setiap paralon ketika desain sudah dimasukkan, tolong dilem dengan lem paralon tersebut, kemudian ditutup, dan semua proses pemasukan kertas desain ke paralon itu harus direkam. Ya, jadi harus direkam. Baik, ya, jadi harus diperlihatkan di kamera 3. Ya, jadi pada saat proses harus diperlihatkan di kamera 3. Semuanya kamera 3 mendekati pada saat proses memasukkan kertas desain ke paralon dan proses pengeleman paralon tersebut. Baik. Nah, 9.45, 9:45 sampai 9:50, modul 2 itu sudah kita masukkan sekarang di bahannya masing-masing, dan itu masih di-seal, masih dikasih selotip. Ya, itu akan dibagikan, dan pada saat 9.45 sampai 9.50 ini kita akan menginstruksikan kepada para peserta. Jadi para peserta harus memegang masing-masing amplop modul 2, ya. Kemudian saya minta persiapan kamera 3 standby di Zoom. Ya, karena modul 2 ini kita nanti akan sewaktu-waktu akan meminta untuk teknisi mendekati operator dan mendengarkan instruksi dari saya. Ya. Jadi kalau kata saya tolong dekati ke operator, jadi nanti teknisi yang memegang kamera 3 mendekati dengan menggunakan tongsis seperti yang ada dalam video. Nanti saya akan putarkan juga videonya. Nah, Ibu Bapak yang menjadi teknisi, tolong mengikuti caranya untuk pengambilan gambar melalui kamera 3 ini. Nah, peletakan kamera 3 itu harus standby di link masing-masing. Ya, jadi kalau link masing-masing itu saya sudah bagikan di grup. Ya, di bahan ini juga saya sudah bagikan. Jadi misalnya grup saya itu masuk misalnya Aceh, terus ada DKI, terus ada Kalimantan Selatan kalau nggak salah,
semua yang masuk ke dalam grup saya itu ada linknya. Nah, jadi kamera 3 ini harus masuk dalam link masing-masing grup. Ya, jadi ada 5 link. Ya, tolong perhatikan. Jadi hanya kamera 3 yang bergabung ke link Zoom. Kamera 1 dan kamera 2 tetap standby di link utama. Ya, kalau tidak jelas, tolong nanti ditanyakan. Ya, baik. Nah, untuk penilaian, jadi penilaian ini dituliskan di sini 9.50 sampai 12.20 itu totalnya 2 jam 30 menit. Pembuatan pola dan peletakan dimulai. Nah, pada saat selesai 12.20, Ibu Bapak perhatikan di sini. Pada saat selesai 12.20, peserta nanti boleh istirahat. Nah, pada saat peserta istirahat untuk makan siang dan sholat, nanti tim teknis akan dipandu oleh juri akan menilai semua peletakan. Ya, semua peletakan akan dinilai. Nah, bagi provinsi yang belum dinilai, saya minta untuk tetap standby. Jadi jangan matikan kameranya, standby. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada pergerakan untuk bahan yang sudah ditempeli pola. Ya, jadi semuanya standby. Ya, nah cara pengambilan gambar bisa dilihat di video yang dibagikan di grup atau nanti juga akan diputarkan oleh saya. Oke, next. Nah, nanti setelah selesai semuanya 13.00 sampai 13.05 kita akan melakukan pengundian modul 3. Nah, setelah anak-anak membuka modul 3, nanti kita akan memberikan waktu 10 menit untuk para peserta menganalisa gambar. Tetapi tidak diizinkan untuk berdiskusi dengan pendamping. Ya, jadi kami sudah memberikan 3 modul dan 3 amplop. Nanti yang dibuka hanya amplop yang terpilih saja. Ya, hanya amplop yang terpilih saja dan itu langsung dibuka oleh para peserta dan langsung dipelajari di meja tempat peserta duduk mengerjakan. Nah, setelah 10 menit kami akan memberikan aba-aba pada saat 14.15 untuk mulai mengerjakan. Nah, pada modul 3 ini setiap kamera 3 itu juga bergabung di link grup masing-masing dan direkam hasil draping satu persatu nanti. Ya, jadi cara penilaiannya ini akan sama dengan pada saat layout, tetapi nanti pada saat scanning hasil draping itu nanti ada jalur-jalur yang akan dibagikan di grup. Jadi untuk badan depan nanti akan berikan gambar. Karena apa? Karena kita belum tahu yang terpilih untuk besok itu gambar yang nomor berapa. Nah, jadi nanti untuk scanningnya nanti akan kita berikan pada saat gambar sudah terpilih, ya. Maaf. Jadi kita akan memberikan cara scanning bajunya ini besok pada saat gambar sudah terpilih. Nah, hari ini untuk bahan draping itu boleh dibuka dan boleh digosok untuk hari ini. Ya, jadi Ibu Bapak nanti tolong pasangkan kamera 2 dan kita akan melihat untuk pembukaan bahan juga untuk anak-anak bisa menggosok semua belacu, ya, bagian belacu, ya, dan pengecekan barang. Jadi setelah ini nanti setelah jam istirahat, bukan setelah jam istirahat, nanti akan setelah technical meeting ini, setiap provinsi kamera 2-nya on
atau kamera 1 yang direkam tadi on, kemudian kita akan scanning pada saat ibu bapak membuka modul, ya, bahan. Baik, itu, ya. Terus ketika 14.45 selesai tidak selesai, ibu bapak, semua bahan draping yang sudah di scan, sudah direkam, itu akan dilepaskan dari patungnya, dan cara melipatnya kita akan beritahukan cara melipatnya, ya, supaya nanti ini bisa dimasukkan ke dalam dus coklat yang kecil yang sudah kami berikan, ya. Nah, dus coklat yang kecil ini nanti dimasukkan, kemudian ibu bapak setelah dimasukkan ke dalam dus kecil ini harus disil, harus dikasih lakban, lakbannya lakban kertas. Lakban kertasnya nanti akan kita fotokan jenisnya seperti apa, yang bisa disobek, ya, yang warna kuning, yang lebarnya kira-kira 2,5 cm atau 2 cm. Nah, nanti disil, cara silnya nanti kita akan berikan gambaran, kita akan berikan videonya juga, supaya nanti bisa dilakukan silnya sama-sama, dan setelah disil, karena itu lakban kertas, nanti ditanda tangan oleh salah satu pendamping, ya. Dan setelah ditanda tangan, maka dus itu ditaruh di sebelah paralon yang kecil yang sudah dilem, ya. Jadi didekatkan posisinya supaya bisa terpantau oleh kamera 1 yang direkam. Oke, itu untuk seal. Nanti bisa lihat video cara packnya, ya, cara memasukkan ke dalam dusnya, cara untuk sealnya, ya. Baik, kemudian 14.15 sampai 14.20 kita akan melakukan pengundian untuk pilihan-pilihan di modul 4 untuk membuat baju COVID, ya. Nah, di hari pertama ini untuk pengerjaan baju COVID hanya 1 jam, ya. Next. Nah, jadi nanti jam, ini untuk hari kedua, ya. Jadi hari kedua jam 9 sampai jam 12 anak-anak tidak akan diganggu. Itu akan melanjutkan modul 4, totalnya 3 jam. Terus istirahat makan siang jam 12 sampai jam 1. Kemudian melanjutkan lagi 13 sampai 15 untuk hari kedua. Hari ketiga, next. Oh, sebelumnya, tolong balik lagi. Ibu bapak sekalian, pada saat hari kedua terakhir, modul untuk baju COVID sementara dimasukkan pada box 2 yang telah disediakan. Jadi box kan ada 2. Yang satu itu sudah disil, yang kedua ini belum disil, masih kosong. Nah, pada saat hari kedua itu dimasukkan ke dalam box tersebut, dilipat, dimasukkan ke dalam box tersebut, kemudian disilnya menyilang, jadi vertikal horizontal, ya, menyilang, kemudian ditanda tangan, hanya menyilang, ya, berbeda dengan yang seal yang untuk yang modul grab. Nanti modul grab ada caranya, oke, ya. Nah, next. Nah, pada hari ketiga, pada saat akan melanjutkan modul 4, setiap box harus diperlihatkan dulu. Ya, jadi harus diperlihatkan apakah masih sama dengan yang kemarin. Jadi nanti kita akan lihat seal-nya dan tanda tangannya, baru nanti kita akan instruksikan untuk membuka box. Baik. Nah, kemudian para peserta boleh melanjutkan modul 4. Ini sama waktunya seperti hari kedua, 3 jam sampai jam 12. Kemudian setelah makan siang nanti akan melanjutkan modul 4 untuk penyelesaian. Nah, untuk kalau waktunya sudah selesai pukul 15.00, maka Ibu Bapak tolong berkoordinasi dengan pihak JNT setempat
untuk standby di tempat lomba pada pukul 14.30 dan membawa resi. Ya, membawa resi supaya nanti pada saat selesai kita akan memberikan waktu untuk selesai tidak selesai, baju komit ini akan dimasukkan di pack ke dalam dus coklat yang kemarin. Kemudian nanti kita akan seal lagi. Nah, 4 item ya, untuk pola, untuk desain, untuk modul 3 draft dan modul 4 draft baju COVID itu nanti akan dimasukkan ke dalam dus yang kemarin dipakai untuk mengirim barang. Ya. Nah, kalau misalnya dusnya agak sobek, jadi kemarin ada beberapa provinsi yang sobek, tolong dikasih lakban lagi, jadi diisi lagi pakai lakban supaya bisa bagus lagi. Nah, tetapi yang 2 box tadi itu harus dimasukkan lagi sama seperti kemarin kita kirim ke sana. Jadi 2 box ditaruh bersampingan, kemudian paralon taruh di atasnya. Ya, 2 paralon artinya sudah di lem paralon. Ya, jadi ada 2 box dan 2 paralon harus di-pack pada dus saat pengiriman. Nah, Ibu Bapak, nanti tolong dibuatkan dulu alamat pengiriman pada dus. Ya. Nah, alamatnya mana? Nanti akan kita berikan. Terus resi nanti difoto dan di WA ke 0811 21 5560. Ya, next. Nah, ini adalah alamat pengiriman Ibu Bapak. Ya. Jadi semua hasil daripada peserta dikirim ke Pusat Pelatihan Garmen Bandung cabang Salatiga. Ya. Jadi Pusat Pelatihan Garmen Bandung cabang Salatiga dengan alamat ya, UP-nya nanti Ibu Sri, namanya Yayasan Bina Dharma, Jalan Bukit Sawo nomor 9 Google, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nanti saya cek ini kayaknya kode posnya salah, nanti saya akan berikan. Ada nomor HP-nya dicantumkan seperti ini. Ya, next. Nah, ini adalah pembagian penilaian layout modul 2 dan modul 3. Mohon diperhatikan Ibu Bapak sekalian. Ini semua saya sudah bagikan juga di grup masing-masing. Jadi silahkan nanti oleh masing-masing juri akan dibuatkan grup. Misalnya untuk grup 1 yang tempat saya akan dibuatkan Aceh, Lampung, DKI, Kalsel, Sulbar, dan Maluku. Mohon untuk yang provinsi-provinsi yang ada di grup 1 mengirimkan nomor WA yang dipakai di kamera 3. Ya, karena di kamera 3 ini nanti akan kita buatkan grup dan kita akan berikan instruksi melalui grup WA di juri kelompok 1, grup 1. Ya, jadi grup 2 akan oleh jurinya akan dibuatkan grup WA. Oleh sebab itu kamera 3 ya, atau pokoknya harus ada satu teknisi yang memberikan nomor WA yang nantinya bisa menginstruksikan kamera 3 ini on atau off, ya, atau bagaimana instruksinya supaya mengikuti apa yang diminta oleh juri pada saat scanning untuk pola dan draping, ya. Jadi ini adalah grupnya. Jadi grup 1 ada Aceh, Lampung, DKI, Kalsel, Sulbar, dan Maluku. Grup 2 ada Sumut, Babel, Jabar, Kaltim, Sulut, Papua, Gorontalo. Grup 3 ada Jambi, Riau, Jateng, Kaltara, Sutra, dan NTT. Grup 4 Sumbar, Bengkulu, DIY, Kalteng, Sulteng, dan NTB. Grup 5 Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Malut, dan Bali. Ya, jadi ini grup-grupnya. Ya, jadi silahkan nanti Ibu Bapak pendamping
bisa memberikan nomor yang akan dipakai untuk menerima instruksi on off kamera 3 ya. Jadi itu yang harus Ibu Bapak lakukan. Next. Nah, Ibu Bapak, saya sudah memberikan kartu merah dan kartu hijau. Itu sudah saya buat bolak-balik ya. Jadi nanti bagi peserta yang telah selesai melakukan peletakan yang ingin direkam bisa menunjukkan kartu hijau ya. Jadi kartu hijau ini selalu ada di meja supaya bisa dipakai kapan saja. Supaya kalau yang sudah siap bisa langsung direkam oleh tim jurinya masing-masing. Ya. Nah, kartu merah dan kartu hijau ini juga bisa dipakai sebagai alat komunikasi antara peserta dengan tim juri. Ya, karena kita kan tidak ada di dalam satu tempat. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya operator ini ada masalah atau tidak. Nah, jadi kartu hijau dan kartu merah ini menjadi alat komunikasi bagi para peserta dengan jurinya masing-masing. Misalnya kalau misalnya peserta ingin ke toilet, jadi dia bisa menunjukkan kartu merah. Ya, artinya bahwa dia ingin ke toilet. Ya, jadi kita akan memberikan waktu, tetapi untuk ke toilet waktu tidak akan kita potong. Ya. Nah, waktu yang dipotong dan akan dicatat oleh juri masing-masing adalah pada saat operator sakit dan harus istirahat, atau jangan sampai terjadi sebetulnya ada kecelakaan kecil misalnya dan harus berhenti. Nah, itu kita akan potong waktunya. Atau adanya mati listrik misalnya ya, itu kita akan matikan waktunya. Atau kalau sinyalnya terganggu, ya, masing-masing provinsi sinyalnya terganggu, saya akan stop waktunya juga. Jadi supaya nanti kita bisa evaluasi, betul nggak, ya? Dan nanti sebelum memulai kita akan karena rekamannya ada di kita akan lihat apakah betul peserta tidak melakukan pekerjaan selama sinyalnya hilang, ya. Jadi kita akan amati dan kami berharap bahwa Ibu Bapak bisa menjadi wakil-wakil kami di sana untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kalau ada masalah mesin juga nanti peserta boleh menunjukkan kartu merah. Ya, tapi kalau misalnya benang putus, misalnya itu nggak perlu, jadi peserta langsung melanjutkan dengan sambung benang. Tapi kalau jarum putus, jarum patah maksud saya, itu boleh diganti dan waktu boleh di stop. Ya, jadi itu yang bagaimana cara penggunaan kartu merah dan kartu hijau ini. Ya, jadi kartu merah dan kartu hijau selalu harus ada di meja kerja peserta. Next. Nah, jadi itu Ibu Bapak sekalian soal-soal yang nanti kita akan lakukan pada saat lomba. Ini dalam pilihan modul 1. Ya, sekali lagi itu sudah ada tulisannya, nanti kita tinggal undi. Next. Ini modul 2, saya sengaja saya tutup dulu karena sebetulnya data ini sudah ada di amplop, ya. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal membuka amplop, nanti akan ketemu nih yang gambar saya tutup ini akan kebuka, ya. Besok setelah diundi saya akan buka, setelah dibuka ini akan saya buka juga dan ini akan kita on-kan terus supaya bisa dilihat oleh semua peserta. Ya, saya akan on-kan terus. Next. Next. Nah, modul 3 juga, ini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ini juga saya masih tutup. Ya, besok setelah diundi baru kita akan buka. Ya. Mana yang terpilih nanti kita akan highlight. Ya. Next. Nah, untuk modul 4 juga nanti setiap pilihan kita akan undi. Jadi sesuai dengan alokasi waktu yang tadi ada di jadwal. Ya, jadi ada 5 pilihan, itu nanti akan kita undi besok. Next. Nah, ini hasil undian dari modul 4, nanti kita akan
cantumkan di sini. Kita sekarang belum tahu hasil undiannya seperti apa. Besok kita akan taruh di sini dan kita akan buka supaya besok para peserta selama mengerjakan modul 4 bisa mengetahui pilihan-pilihan apa saja yang terpilih melalui hasil undian. Next. Sudah habis. Ya, nah itu Ibu Bapak sudah habis stop share sama dipilih. Jadi kalau ada pertanyaan bisa diskusi. Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung di unmute saja, ya, tetapi bergiliran ya. Di unmute, nanti kita akan beri itu sebentar. Di unmute semua, Pak. Hah? Di unmute semua. Di unmute semua. Enggak di unmute semua. Yang ini boleh unmute. Novi jadi moderator aja untuk ini. Oh, ada ini ya, ada. Coba di ada pertanyaan apa coba? Itu loh yang pakai mikrofon. Itu chatnya apa pertanyaan? Dari pertanyaan pertama atau cucu ya yang di situ ya? Pakai ini, pakai ini. Kasih ke Megi. Saya nggak baca soalnya dari di situ. Ini kata mantap. Pertanyaan apa? Yang chat pertama dari Yang mana nih? Yang dari pertama. Yang paling banyak Paling awal ya? teknis perekaman, Pak. Hah? Tadi Gimana? sebagian udah dijawab. Oh, yang atas sudah ya? Ini, Teknis perekaman Pak, yang dari Jabar. Jabar. Ini, Yang 952. Gorontalo. Yang 952. Ya. Baik, untuk perekaman modul 2, saya akan bagikan videonya. Saya akan share videonya, Ibu Bapak. Jadi nanti tolong dilihat video ini. Baca chat. Itunya, kasih. Itu kok ada yang masih ini, view? Itu masih ada di waiting room siapa? Ada 6 orang? Oh, di message. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan dari Jabar untuk teknis perekaman video. Apakah aktivitas Zoom yang dipakai atau aktivitas tugas, Pak? Sebentar ya. Coba pinjam ini flash disk. Ada. Ini cepat dulu nih. Posisi kamera 1,5. Ya, jelas, bentar.
suaranya mana ya? Bisa lanjut, Pak. Ada pesan masuk. Ya. Kamera yang bergerak, ya Bapak Ibu bisa menggunakan tongsis seperti ini dengan menggunakan posisi handphone seperti ini. Nanti handphone bisa ditaruh di bagian dengan kamera yang kita harapkan nantinya ini adalah kamera belakang, karena kamera belakang ini jauh lebih resolusinya lebih baik. Nah, nanti ini bisa kita panjangkan seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat Ibu Bapak melakukan perekaman untuk modul 2 layout, posisi kamera ini harus seperti ini. Jadi kalau nanti ada kain yang sudah di layout, posisi kamera ini antara 30 sampai 40 cm dari posisi. Kemudian untuk scanning nanti ini harus bergerak, ya, harus bergerak secara konsisten, ya seperti ini. Kemudian bergerak lagi, ya. Apabila kita minta untuk diturunkan, maka diturunkan. Jadi dia harus scanning seperti ini. Ya, cara untuk melakukan. Jadi dia harus pelan mungkin supaya posisi stabil, posisi tangan dia bisa seperti ini. Posisi tangan. Jadi pada saat dia scanning, dia lebih stabil. Bergerak, mundur, bergerak, bergerak, mundur. Nah, ini. Terus seperti ini, bergeraknya perlahan-lahan sesuai dengan instruksi nanti yang diberikan oleh tim teknis pada saat perekaman. Jadi Ibu Bapak, kamera bergerak inilah yang terhubung ke Zoom, yang nantinya kita bisa melakukan perekaman atau zooming. Ya, kalau kita minta zoom, ini bisa di zoom, ya. Jadi kita bisa sambil zoom atau perbesar, perkecil. Ya, jadi kita minta zoom, misalnya ini diperbesar, itu udah message nanti akan kalau dia mau masuk besar sampai ke posisi yang kita inginkan, kemudian bergerak lagi. Ya, jadi itu posisi yang harus dilakukan oleh operator yang melakukan scanning pada saat modul 2. Ya, begitu Ibu-ibu, terima kasih. Nah, jadi Ibu-ibu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi diajukan oleh Jawa Barat, bagaimana nanti melakukan scanning, ya, melakukan scanning. Jadi seperti yang tadi di video, jadi jarak antara kamera dengan layout itu antara 30 sampai 40 cm, dan dia harus sejajar dengan meja posisinya. Makanya posisi pemegangan tangannya di tongsis juga harus diperhatikan, ya. Jadi supaya semua bisa di ini enggak view-nya view speaker view di sebelah kanan atas speaker. Nah, jadi biar kelihatan panatan yang cakep. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi nanti peletakan cara memegang kamera seperti yang di video tadi disampaikan. Nah, sekarang begini, untuk modul 2 ini itu kan 2,5 jam, ya. Nah, saya tadi sampaikan untuk kamera 3 itu harus standby. Jadi di video saya sebelumnya itu saya menjelaskan tentang
kamera 3 ini harus punya tripod, ya, punya tripod yang nanti diletakkan di depan untuk tetap standby. Memang secara perekaman kamera 1 kan tetap jalan, tapi untuk kamera 3 di standby-kan, ya, di dekat meja peserta, supaya nanti pada saat kita meminta untuk direkam, teknisi akan langsung menuju ke kamera 3 ini, kemudian menjalankan seperti apa yang kita minta. Jadi misalnya, tolong kamera 3 untuk Provinsi Banten misalnya, dekatkan ke operatornya. Nah, jadi Provinsi Banten harus sesegera mungkin masuk ke posisi di posisi yang diminta oleh juri, ya. Jadi ini mungkin tidak semua provinsi akan diminta untuk bergerak, tetapi kamera 3 harus standby, ya. Jadi taruh di sana standby. Jadi artinya apa, Ibu Bapak kalau pakai kamera HP, tolong diperhatikan baterainya, jangan sampai nanti pada saat akan merekam malah lowbat, ya. Itu tolong diperhatikan. Nah, kemudian selama 2,5 jam ini memang yang paling diperhatikan adalah Ibu Bapak pendamping harus mendengarkan informasi dari juri, ya. Jadi apakah kameranya diarahkan ke peserta atau tidak, ya hanya ditaruh saja dan terlihat. Karena apa? Secara gerakan kan bisa terekam oleh kamera 1, ya. Jadi nggak jadi masalah. Hanya di standby-kan supaya ketika diminta untuk merekam itu sudah standby. Jadi tidak meng-off-kan on-off dulu gitu. Oh, saya mesti hidupin dulu. Nah, itu harus selalu on, ya. Jadi standby untuk siap setiap saat untuk diminta bergerak menuju meja kerja peserta untuk nanti merekam sesuai yang diminta oleh juri, ya. Nah, jadi itu untuk perekaman kamera 2. Kamera 3, sorry, untuk modul 2. Ada pertanyaan lain? Untuk teknis perekaman video, apakah aktivitas Zoom yang direkam atau aktivitas peserta? Ini yang kamera mana nih? Kalau kamera 1 itu on terus dan merekam. Jadi artinya yang ada di sisi kiri atau sisi kanan peserta, salah satu harus on selama 6 jam lomba. Ya, 5 jam lomba maksud saya. Itu harus on terus dan merekam. Pastikan bahwa kamera Ibu Bapak sekalian itu melakukan perekaman. Karena itu harus ada settingan-settingan tertentu, ya. Jadi biasanya Ibu Bapak tidak bisa menggunakan software bawaan dari laptop. Itu harus menggunakan software YouCam misalnya. Karena kalau YouCam dia akan ada nanti merekamnya di folder apa gitu kan, terus nanti merekamnya dengan kualitas kecepatan berapa fps gitu ya. Itu nanti akan ada pilihan-pilihan. Tetapi yakinkan sekali lagi bahwa kamera 1 ya atau kamera 1 ini yang ada di samping peserta itu bisa merekam seluruh kegiatan, ya, termasuk istirahat, ya, termasuk istirahat. Untuk kamera 1 ini harus terus merekam, ya, walaupun nanti nggak ada pesertanya, ya. Pada saat istirahat kan peserta nggak ada, tetapi kamera 1 ini harus terus merekam. Oke, ya. Jadi yang diperlukan untuk merekam kamera 3 beda lagi, ya. Jadi kamera 3 ini hanya merekam saat diminta oleh juri masing-masing. Ya. Kamera 1 harus merekam seluruh kegiatan. Makanya posisinya
harus seperti yang saya tunjukkan di dalam video pertama tadi. Jadi seluruh kegiatan anak-anak di meja kerja sebetulnya, seluruh kegiatan meja kerja itu terekam. Ya, sekali lagi yakinkan bahwa kamera satu ini merekam kegiatan. Jangan sampai nanti ketika di play malah nggak ada rekamannya. Ya itu akan masalah. Ya, jadi sekali lagi ibu bapak kalau nggak ngerti diskusikan dengan teknisi yang ngerti orang IT. Ya, betul nggak merekam? Kalau perlu coba dulu merekam, kemudian di play. Kerekam nggak? Kalau nggak kerekam ulangi lagi gimana caranya supaya bisa merekam. Ya, jadi nanti siang dicoba bisa merekam atau tidak. Ya, oke itu jadi kegiatan kamera satu ini harus merekam semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau diulang Pak, untuk kamera satu ada di sebelah kanan atau kiri peserta? Kamera satu itu boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan peserta. Yang jelas bahwa posisi kamera satu dan kamera dua adalah di kiri dan di kanan peserta. Ya, jadi bukan menyampingnya, tapi kiri dan kanan peserta sehingga tampilan tempat kerjanya itu bisa tertangkap seperti di video saya yang pertama. Ya, jadi kamera satu atau kamera dua ini diletakkan di kiri dan di kanan meja kerja peserta. Jadi kamera satu terserah ibu-ibu mau taruh di kiri atau di kanan peserta. Yang penting kamera satu dan kamera dua posisinya harus di kiri dan kanan peserta. Oleh sebab itu supaya terpantau secara dekat, gunakan dudukan yang tadi saya tunjukkan, yaitu peralon tadi. Jadi supaya jangan sampai ditaruh dipakai laptop di meja. Karena kalau ditaruh di laptop, pakai kameranya pakai kamera laptop dan ditaruh di meja, nanti seluruh area kerja operator itu nggak terlihat. Bahkan hanya kelihatan operatornya saja yang besar. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan USB webcam seperti yang tadi saya bilang, maka akan bisa merekam seluruhnya. Ya, jadi boleh di kiri atau boleh di kanan terserah. Yang jelas bahwa satu kamera harus merekam keseluruhan waktu. Kalau yang kamera duanya boleh off pada saat istirahat. Kamera satu nggak boleh off selama istirahat dan terus merekam. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Jambi. Maaf Pak, untuk lomba hari pertama, bagian menjadi yang satunya digunakan untuk membuat pola APD. Ya. Iya betul. Jadi untuk hari pertama baju APD itu untuk membuat pola dan desain APD-nya, ya. Karena nanti desain dan pola harus diserahkan, tapi tidak dinilai. Ya, jadi desain dan pola diserahkan bersama-sama dengan baju COVID-nya, tetapi tidak dinilai, ya. Itu aja. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Aceh, bagaimana kalau kurir nggak mau ke lokasi lomba? Boleh nggak kalau diantar ke loketnya? Terus bagaimana dengan biaya pengiriman? Jadi biaya pengiriman seperti saya sampaikan itu ditanggung oleh kita. Ya. Jadi nanti sampaikan ke kurirnya bahwa itu nanti dibayar di tempat tujuan. Ya. Jadi dibayar oleh kita nanti. Ya, dan bisa JNT karena saya sudah kirim JNT beberapa kali bisa. JNT selain JNT nggak bisa Pak, selain JNT. Oh, selain JNT nggak bisa. Jadi memang saya pilih JNT karena bisa, ya. Jadi kalau JNT bisa dibayar di tempat kita, ya. Jangan pakai pos, karena kalau pakai pos lama sekali tiba di tempat kitanya. Ya nanti bisa-bisa nanti hasil daripada proyek anak ibu bapak sekalian nggak bisa dinilai, ya. Jadi kami kalau sudah mendapatkan nomor resi akan kita pantau secara ketat, ya. Seperti halnya sekarang yang Papua, yang Manado, yang
NTT itu kita pantau secara ketat supaya memang bisa sampai hari ini, gitu. Ya. Nah itu juga nanti akan kita pantau. Jadi ketika ibu bapak sudah mengirimkan, ya, jadi kita akan pantau ketat. Nah, pertanyaannya bagus juga sih sebenarnya dari Aceh ini. Kalau JNT-nya nggak mau ke tempat ini, ya mau nggak mau kita mesti antar ke agen terdekat. Tetapi kalau bisa, saya minta didokumentasikan, ya. Jadi sepanjang perjalanan didokumentasikan sampai bisa terima resi, ya. Oke. Ya, dari packing sampai ke tempat JNT-nya. Ya, cari JNT yang terdekat, jangan yang jauh. Ya, sebetulnya karena ini adalah bisnis, dan kalau kita lihat daripada motonya mereka, jargonnya mereka, bahwa mereka akan setia setiap saat seperti Rexona. Jadi ibu bapak bisa panggil mereka kok. Ini banyak di seluruh Indonesia, gitu kan, dan dikirim ke satu alamat kita aja. Jadi tolonglah ibu bapak berkoordinasi dengan JNT, baik-baikin, kalau perlu kasih kopi. Kalau yang Aceh kasih kopi gayo. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Selanjutnya Pak dari Kalteng, Pak, bagaimana jika ada trouble pada mesin? Apakah teknisi boleh bantu peserta dalam perbaikan mesin? Ketika ada trouble, tadi seperti saya sampaikan, peserta harus menunjukkan kartu merah, dan nanti juri akan mengambil keputusan atau menanyakan ada masalah apa. Ya, kalau seandainya mesinnya bermasalah, maka teknisi boleh memperbaiki dan waktu akan kita stop. Ya, oke ya, jelas ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari Papua, Pak, bagaimana mencocokkan inner dan pola yang dibuat pada model 4? Nah, inner sudah kita buat sesuai dengan size M. Ya. Nah, size M di patung itu biasanya sudah standar. Ya. Nah, jadi nanti ini kan baju COVID, ini kayak jaket. Jadi nggak perlu sampai ngepas banget gitu ya, ini karena memang harus ada pelonggaran kalau untuk baju jaket, ya. Jadi ya itu tergantung anaknya mengajarkan teknik. Tapi kalau misalnya sampai gedobrangan, sampai nggak sesuai dengan baju outernya, ya itu akan mendapat penilaian yang kurang. Ya. Oke, selanjutnya dari Kaltim, Pak, manekin untuk draping dan baju APD, ukurannya apa ya, Pak? Size M. Ya. Size M. Oke, Ibu, size M. Selanjutnya, nanti untuk ukuran ini nanti coba kita akan cek ukurannya ya, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar panggul, ya. Dari Bali, Pak, mohon diulang posisi kamera 1, 2, 3. Jadi begini, Ibu Trisna. Hai, Ibu Trisna, apa kabar? Bu, untuk posisi kamera 1 dan kamera 2, seperti yang sudah saya jelaskan, kamera 1 dan kamera 2 harus ada di sebelah kiri dan sebelah kanan operator, ya, supaya bisa menangkap kegiatan daripada peserta. Jadi saya mengharapkan kamera yang digunakan adalah USB cam, ya, USB cam, dan diposisikan dengan menggunakan dudukan seperti yang kemarin seperti yang saya sudah tunjukkan melalui video, ya. Jadi dudukannya ini menggunakan alat yang sangat-sangat sederhana, menggunakan paralon, tetapi ini akan membantu kita untuk mendapatkan posisi yang terbaik, ya.
Jadi untuk posisi kamera ini bisa ditaruh di dalam dudukan apa namanya, dudukan paralon tadi. Nah, kalau misalnya ibu bapak apa namanya nggak kelihatan nih sekarang, sebetulnya di depan saya juga ada paralon. Kameranya saya pakai paralon. Coba satu kameranya dibalik tuh laptopnya. Jadi supaya bisa diperlihatkan untuk yang di spotlight yang ini yang indah. Bisa spotlight video di spotlight yang indah. Indah yang mana? Di bawah Oh, ini. Nah itu ya. Di spotlight bisa nggak? Di Spotlight anu. video di titik kanan dulu. Spotlight video bisa nggak? Nah, coba kasih lihat. Nah ininya. Nah ibu bapak lihat. Saya sekarang bawa kameranya di sini. Laptop. Nah, coba lihat. Nah di depan saya ini ada paralon dan kameranya saya tempel di situ. Ya. Jadi memang posisi paralon ini sangat membantu saya untuk supaya saya bisa terlihat dengan jelas ya. Karena kalau saya pakai laptop itu yang kelihatan cuma wajah saya, tapi kalau menggunakan ini saya bisa terlihat seluruhnya. Oke, terima kasih Indah. Ya, jadi itu. Oke, di cancel lagi spotlight-nya yang Indah. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Pak, untuk membuka kardus hari ini direkam Hari ini. ya Pak? Hari ini dibuka. Itu harus direkam ya Pak? Sekarang kita lihat. Jadi semuanya akan kita lihat nanti. Ya. Nanti kalau bisa masuk ke grupnya masing-masing supaya bisa direkam oleh jurinya masing-masing. Ya. Jadi masuk ke link yang sudah dibagikan. Ya. Nanti kita akan buka sebentar lagi atau kalau sudah pertanyaan ini sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Siapakah yang memasukkan hasil ke tabung? Apakah peserta sendiri atau bisa dibantu oleh pembimbing? Dibantu pembimbing, ya. Jadi biarkan peserta bisa istirahat, ya. Tetapi prosesnya harus direkam, ya. Untuk kamera Pak, kamera 3 apakah harus pakai HP Pak? Kita sudah terlanjur pakai webcam. Nggak apa-apa, pakai webcam juga nggak apa-apa. Yang penting bisa bergerak dan bisa menggunakan tongsis seperti yang tadi saya demokan, ya. Jadi dia bisa scanning. Yang penting yang kamera bergerak itu bisa scanning. Kemarin kan syaratnya yang kamera 3 ini harus bisa zoom, ya, dan harus bisa bergerak, ya. Oke. Berikutnya. Pertanyaan dari Sumsel Pak, maaf, sehubungan dengan maraknya demo besar-besaran hari ini, kami mendengar ada wacana pemutusan jaringan internet. Bagaimana dengan lomba ini apabila internetnya diputus? Aduh, ini musibah namanya. Saya nggak bisa ngomong kalau itu Bu. Itu namanya force major. Ya, jadi kalau misalnya ini, ya nanti saya akan kembalikan ke Puskesmas. Jadi bagaimana kebijakannya, ya? Itu saya nggak bisa jawab kalau itu. Ya. Sudah ya, semuanya nggak ada lagi pertanyaan yang ini. Kalau ada pertanyaan lagi yang besar, bisa klik di raise hand. Oh ya, ini ada size innernya apa ya Pak? Size innernya juga M. Sudah sama ya? Sudah sama, M. Innernya M, outer juga harus M. Ya, inner itu ada dua macam, ada yang baju panjang, ada baju pendek. Jadi nanti tergantung pilihan. Jadi kalau misalnya pilihannya keluar baju panjang, ya pakai inner yang panjang. Kalau keluarnya baju pendek, pakai inner yang pendek. Ya. Dan itu ada rig semua. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah, yang masuk sudah selesai. Sudah ya? Ada pertanyaan lain? Sudah jelas semuanya? Kalau ada pertanyaan, Ibu bisa unmute sendiri, langsung ngomong di depan laptop.
Kalau ada pertanyaan silakan unmute langsung tanya. Silakan, ada pertanyaan nggak di queue ini? Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan, silakan langsung di unmute saja kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu, semua acara hari ini kita rekam. Nanti saya akan taruh di YouTube supaya ibu bapak bisa mengulang kalau ada yang kurang jelas. Silakan kalau ada pertanyaan ibu bapak. Ini Kalau Pak, ya. ada pertanyaan untuk kamera 3 tadi harus masuk grup mana ya Pak? Itu sudah saya posting di grup. Kamera 3 itu sesuai dengan provinsi mana masuk ke grup juri siapa. Ya, itu sudah saya kasih linknya. Jadi link joinnya nanti pada saat modul 2 dan modul 3. Ya. Waduh. Bisa nggak dijemput maksudnya ke JNT-nya? Dia posisinya kalau tadi saya lihat itu sudah sampai di drop point-nya Manado yang Sulut. Ibu yang dari Manado, Bu Olga, saya tadi pagi cek itu barang sudah sampai di drop point. Jadi kalau bisa hari ini dijemput ke JNT drop point-nya. Jadi maksudnya begini loh. Kalau dari Bandung dia nyampe ke drop point, terus dari drop point biasanya nyampe ke distribusi. Nah, JNT terdekat. Jadi kalau di JNT terdekat nggak bisa, ibu ke drop point yang di Kota Manadonya. Pasti barangnya sudah di sana. Tunjukkan resinya, jadi bisa diambil dari situ. Karena memang kalau kita nggak aktif, apalagi memang beberapa daerah ini kan kemarin yang Sulut ini terhambat di Bali kalau nggak salah. Ya, nah jadi kalau bisa ibu yang dari Sulut jangan nunggu besok jam 10. Kalau nunggu besok jam 10 nggak akan bisa dipakai lomba. Ya. Nah, jadi kalau bisa sekarang kejar di drop point Manado. Pasti itu sudah ada di sana. Karena tadi saya cek jam 4.02 itu barang sudah dibuka di pesawat. Jadi seal-nya sudah dibuka. Nah, biasanya antara buka seal di pesawat sampai ke drop point itu tidak lebih dari 2 jam. Artinya kalau jam 4 sudah dibuka, jam 6 itu sudah ada di kargonya bandara. Nah, biasanya dari kargo bandara itu jam 12 atau jam 1 tengah hari ini itu sudah berjalan ke drop point Manado. Nah, oleh sebab itu, ibu jangan tunggu paketnya itu diantar ke JNT terdekat, tetapi kalau bisa langsung ambil di drop point. Tolong lebih meluangkan waktu ya, Bu Olga yang mohon bantuannya, karena memang ini case khusus nih untuk yang ini. Papua sudah sampai belum Papua? Tadi NTT sudah sampai, saya dapat laporan dari Belu sudah sampai. Papua sudah sampai belum? Papua, Bu Nurlina, Papua sudah sampai belum Bu? Sudah sampai di ini Pak, cuman dicek tadi, kami cek ke kantor, katanya tercecer. Nanti kalau sudah ketemu diantarkan langsung, cuman nggak tahu ini kalau masih bisa dihubungi juga sama teman. Belum. Ya, mohonlah bantuannya untuk dicoba di. Kalau nggak salah, saya kemarin cek sih nggak terlalu jauh dari tempat ibu. Ya, sudah dicek tadi Pak. Nanti coba kita cek lagi. Ya, kita mesti lebih. Katanya sudah ada di kantor, cuman tercecer. Jadi nanti kita cek lagi Pak. Tolong ya Bu, karena sebetulnya kalau Papua itu dari kemarin sudah nyampe ke Jayapura dari kemarin.
menurut saya sih ini makanya kalau kita tidak follow up ke sana, jadi akhirnya tercecer di mana kita nggak tahu. Tapi kalau kita serang ke drop point-nya, mungkin itu akan lebih cepat kita ambil. Ya Bu, tolong ya dibantu supaya besok anaknya bisa lolos. Ya, hari ini harus diselesaikan. Begitu juga yang sulit, Bu Olga, tolong mohon bantuannya supaya agak proaktif sedikit untuk bisa menjemput. Ya, ini tuh. Ada lagi pertanyaan? Pak, mungkin kalau masih ada waktu, mohon disimpulkan mengenai posisi link di kamera digunakan untuk masing-masing kamera. Ya, jadi kesimpulannya untuk yang kamera itu, kamera 1 dan kamera 2, posisinya coba lihat di gambar di juknis, itu di kiri dan kanan, ya. Dan saya juga berkali-kali gambar itu posting di grup. Jadi posisi kamera 1 dan kamera 2 itu harus di kiri dan di kanan peserta. Dan untuk posisinya tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Makanya saya berikan videonya yang bisa menangkap kegiatan di meja kerja. Seperti video saya yang pertama. Coba lihat lagi di video yang saya bagikan. Ya, supaya nanti setiap provinsi kamera 1, kamera 2 bisa menangkap kegiatan di meja kerja peserta. Ya, sekali lagi di kiri dan di kanan. Nah, posisi yang seperti saya berikan dalam video bisa bagus kalau diambil dengan menggunakan USB kamera. Ya, lihat lagi video yang saya. Nah, dia posisinya harus dari atas. Dia posisinya nggak boleh terlalu jauh. Kalau misalnya posisinya di langit-langit ditaruhnya, ditempel gitu ya, dan tidak bisa di zoom, nanti kejadiannya seperti Jawa Tengah waktu pas uji coba kemarin. Jawa Tengah juga kejauhan tuh. Ya, kalau ini didekatkannya bagaimana? Posisinya menggunakan paralon yang kemarin saya coba contohkan buat gitu. Ya. Nah, jadi pakai USB kamera ini akan lebih mudah dan nanti lebih mudah merekam ya kalau pakai USB kamera. Tapi USB kamera hati-hati karena untuk bisa merekam dia harus menggunakan software. Misalnya dengan menggunakan OBS kamera atau menggunakan YouCam gitu ya. Jadi harus yakin bahwa semua kegiatan itu bisa direkam ya. Oke. Terus untuk kamera 3 saya bilang bisa menggunakan GoPro, bisa menggunakan handphone. Yang penting bahwa itu bisa merekam, bisa bergerak seperti yang tadi saya kasih contoh. Jadi menggunakan tongsis. Jadi supaya untuk men-scanning meja kerja peserta ya. Jadi itu disimpulkan untuk pemasangan kamera 1, kamera 2 dan kamera 3 ya. Jadi lihat lagi video saya ya. Lihat lagi video saya. Nah, kenapa saya capek-capek bikin dudukan pakai paralon? Itu bukan gak ada kerjaan Ibu Bapak. Itu karena dengan menggunakan dudukan ini si kamera bisa diletakkan lebih mendekati ke posisi operator. Ya, tetapi juga tidak terlalu dekat. Makanya saya mempunyai paralon itu 3 ukuran, ada yang 140, ada yang 180, ada yang 2 meter. Nanti tergantung kualitas kameranya. Jadi berapa posisi yang paling ideal ya nanti lihat dibandingkan dengan hasil video yang saya sudah bagikan. Ya. Ada pertanyaan lain? Untuk link, saya kan udah ada di file PDF yang technical meeting, itu coba dibuka. Di situ sudah ada linknya.
Ya, jadi linknya dan nama provinsi-provinsi yang masuk ke grup 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah ada linknya. Ya. Terus Ada pertanyaan untuk penggunaan mesin obras perlu atau tidak? mesin obras tidak dipakai. Tidak perlu mesin obras. Ya. Dan lain lagi. Sudah semua ya? Sudah Bu? Nggak ada pertanyaan lagi? Karena kalau sudah selesai, kita akan menutup. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian. Nanti pukul 13 berapa nanti? Pukul 14 nanti kita akan bagikan linknya. Ibu Bapak tolong bisa mengikuti di acara pembukaan tersebut karena nanti ada video juga yang dibagikan untuk yang kemarin adik-adik sudah rekam ya. Terus kumpulan daripada video adik-adik semua dari berbagai provinsi saya sudah kumpulkan untuk nanti bisa dilihat di YouTube ya. Yang ditampilkan hanya satu provinsi, saya kirimkan ke mereka, mereka pilih mana yang terbagus atau bukan terbagus, mungkin mewakili dari provinsi-provinsi ya. Kalau misalnya di bidang lain ada provinsi mana, di bidang kita provinsi mana ya. Oke, itu buka box sekarang ya. Kalau misalnya memang mau, nanti divideokan saja, dikirim ke kita ya. Oke. Cukup jelas ya Ibu Bapak, silakan buka. Di dalam box itu ada list, ada kertas list ya. Nanti di checklist ya, Mbak Cucu ya. Udah di checklist, bisa di checklist lagi. Iya, nanti bisa di checklist lagi karena sebelum pemasukan itu kita checklist. Nah, Ibu Bapak juga nanti checklist lagi. Ya. Terus Ibu Bapak, kalau misalnya Ibu Bapak mau memperlihatkan settingannya untuk kamera 1 dan kamera 2, boleh nanti masuk ke Zoom saya. Saya akan bagikan di linknya. Pak, pengen dicek nih Pak, kamera 1 dan kamera 2 saya udah pas belum gitu ya. Itu nanti saya akan bagikan link Zoom-nya saya. Saya akan on-kan sampai sore nanti ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau konsultasi, bukan mau konsultasi, mau memperlihatkan settingan kamera 1, kamera 2-nya, itu bisa nanti di link Zoom yang akan saya bagikan. Dibagikan di grup aja yang link Zoom-nya saya. 811-215-500. ID-nya, paspornya 811-215-5601. Paspornya 1277. Ya nanti Mbak Amun akan bagikan linknya. Ibu Bapak bisa nanti masuk ke link Zoom itu dan minta dicek posisi kamera 1, kamera 2 sudah betul atau belum. Ya nanti kita akan kasih komen. Ya nanti saya akan kasih komen kalau misalnya sudah oke atau tidak. Ya. Sudah? Sultan sudah sampai, alhamdulillah. Mantap. Ya. Tinggal 2, Sulut sama Waktu. Oke, terima kasih Ibu Bapak untuk perhatian Ibu Bapak sekalian untuk meeting hari ini, dan nanti ditunggu Ibu Bapak dan adik-adik ya peserta untuk gabung di acara pembukaan dengan Kepala Pusat Prestasi Nasional di pukul 14.00 WIB. Linknya akan dibagikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ngecek, anytime